Haleluya, saudara. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan. Kiranya saudara tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk tentunya ya menikmati kebenaran firman Tuhan yang hidup. Ya tentu kita penting perlu firman Tuhan yang terus akan menuntun hidup kita, jemaat Tuhan orang percaya. Mari sama-sama sebelum jauh ke dalam kita menikmati renungan firman Allah dan belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat saat ini, sore ini, detik ini, bahwa kalau kami boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami mau datang terus di hadapan-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau, dan juga terlebih terutama Tuhan, kami tentu rindu kehidupan kami juga diisi oleh kebenaran firman-Mu. Yang adalah pribadi Engkau sendiri, berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapan-Mu ada atas hamba-Mu, sehingga setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu dikuatkan, dimampukan, dibekali dengan firman-Mu, agar kami terus menjadi anak-anak yang tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, saudara-saudari, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita ingin menikmati kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Di sini firman Tuhan berbunyi, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu." Puji Tuhan, saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, firman Tuhan kita telah bacakan, yang dimana firman Tuhan ini menceritakan tentang bangsa Israel pada saat itu, di mana mereka ada dalam pembuangan di Babel atau menjadi tawanan di Babel dengan kehidupan mereka yang tentunya jauh daripada Tuhan, saudara. Ya, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan sudah berfirman lewat nabi-nabinya, menegur mereka untuk dengar-dengaran, patuh, tunduk kepada firman Tuhan, tetapi mereka mengeraskan hati mereka. Jadi ini yang Tuhan izinkan terjadi kepada bangsa Israel. Kalau kita tahu latar belakang dari cerita ini, ya Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa, bagaimana mereka harus menjalani kehidupan ini. Sungguh-sungguh satu hal yang mungkin kalau boleh dikatakan secara manusia, mereka tidak berdaya, tidak mampu lagi menjadi seorang pembuangan atau tawanan di Babel. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan mereka menjadi seorang tawanan, menjadi seorang pembuangan itu sangat bisa dikatakan terpuruk sekali, sangat tidak berdaya sekali, mengalami kesusahan yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam pasal yang ke-29 ini, masih di dalam pasal 29 ayat yang ke-5, kalau saudara perhatikan di situ, ya ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di situ Tuhan berfirman, saudara, bahwa engkau harus mendirikan rumah, engkau harus berkebun atau berladang untuk mendapatkan hasil, engkau harus mempunyai keluarga atau berkeluarga. Artinya kalau kita melihat di sini bahwa ada hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka, menjadi seorang pembuangan, saudara, menjadi seorang tawanan, ya, kesusahan yang luar biasa. Ya, mereka menjadi seorang tawanan atau pembuangan di Babel itu bertahun-tahun. Mereka harus menikmati hal-hal yang secara manusia pasti mereka tidak sanggup. Kenapa mereka menghadapi tentunya peristiwa ini atau kehidupan yang sangat bisa dikatakan susah ini? Karena mereka tentunya tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan sudah berfirman berkali-kali kepada mereka, tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Ya, mereka tetap mengikuti hal duniawi ini, apa yang menjadi keburukan duniawi ini, ya, kompromi dengan hal-hal yang buruk, ya, penyembahan berhala, dan itu yang tidak diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan tentunya orang percaya, khususnya buat bangsa Israel.
Nah, ini yang mereka harus hadapi, saudara. Padahal yang kita tahu kalau kita sering membuka firman Allah, membaca, pada zaman pemerintahan Raja Daud, Raja Salomo, mereka adalah umat pilihan Allah yang luar biasa. Ya, mereka adalah umat pilihan yang sangat hebat. Tapi kita lihat di sini bagaimana mereka harus berhadapan dengan Tuhan, dengan artinya tidak mau tunduk kepada Tuhan, tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, terbalik yang saya mau katakan tadinya bisa dikatakan mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi di sini dikatakan, kalau saya boleh katakan, mereka adalah umat pembuangan, saudara. Artinya umat pembuangan yang saya maksudkan adalah karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, ketidakdengar-dengaran kepada Tuhan yang mengeraskan hati mereka. Tetapi kalau kita lihat tadi yang ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-12, 13 dan 14, Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, orang percaya, khususnya bangsa Israel, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Makanya firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Tuhan menginginkan hidup umat Israel pada situ, bangsa Israel ada bersama dengan Tuhan, membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan engkau harus ada datang kepadaku, menyembah aku, memuji aku, bukan menyembah berhala. Tapi yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu ya seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana kebaikan Tuhan itu sungguh nyata, janji Tuhan itu tidak omong kosong. Tuhan tidak berdusta dengan janjinya. Bahwa janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Ya, Dia akan terus memampukan, memberikan kekuatan buat kehidupan kita hari demi hari. Kalau kita terus mau membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Ya, membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, bukti bahwa Tuhan itu menyertai umat-umatnya, menyertai orang-orang yang setia, yang percaya kepadanya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11, kita mundur, ya. Ayat yang sudah tentunya mungkin menjadi ayat hafalan yang tidak asing, tetapi mari saudara responi, sikapi dengan baik. Lihat di sini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan luar biasa, punya damai sejahtera, penuh dengan harapan. Situasi kondisi yang kita lihat terjadi di dunia ini, saudara, pandemi yang masih merajalela, juga yang saat-saat ini baru-baru ini kita lihat badai, bencana alam, gempa di mana-mana. Ya, saya mau katakan semua dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Ada maksud Tuhan dari semua yang terjadi di dunia ini. Begitupun yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan izinkan terjadi mereka menjadi umat pembuangan. Tuhan izinkan mereka menjadi tawanan. Tuhan mempunyai maksud, saudara, agar mereka boleh kembali dengar-dengaran kepada Tuhan. Kembali kepada kita. Dimanapun saudara berada saat ini, kita menyikapi, meresponi. Firman Tuhan terus datang untuk memampukan kita. Dengan keadaan-keadaan yang kita lihat, yang terus merajalela di dunia ini, kita butuh Tuhan, kita butuh tetap setia kepada Tuhan, saudara. Ya, dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, hanya Tuhan jaminan kehidupan kita orang. Tidak ada yang lain. Dan Dia ada bagi saudara. Dia ada bagi saudara. Dan Dia akan menyertai kehidupan saudara. Kalau saudara terus membangun hubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan seperti ayat 12 tadi, berdoa. Karena doa, saya mau katakan, itu adalah nafas hidup kita. Doa itu penting dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ketika saudara pun bangun pagi untuk menjalani aktivitas sepanjang hari, perlu doa, saudara, agar saudara dibekali, diperlengkapi, dibimbing, dituntun sepanjang hari oleh Tuhan, agar tetap pada jalurnya Tuhan. Ya, saudara beraktivitas baik sesuai dengan jalurnya Tuhan. Jadi lewat firman Allah, renungan yang sangat singkat ini mengajarkan kita, jemaat Tuhan, ya, untuk tetap
setia dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, dengar-dengaran. Puji Tuhan saudara. Sampai di sini, mari sama-sama kita akan mengakhiri renungan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami menjadi anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terus dengar-dengaran, terus berkelanjutan, setia kepada Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, pada firman Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami Tuhan, ya, seperti bangsa Israel, tapi kami mau hati kami, segenap hati kami hanya untuk Tuhan. Memberikan setiap hidup kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami. Kami percaya jika kami terus setia kepada Tuhan, Roh Kudus akan terus tinggal dalam hidup kami, memampukan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, Indonesia, Kau berkati bangsa ini Tuhan. Pemerintahnya yang ada Tuhan berkati. Khususnya pandemi yang ada di Indonesia, secara global pun kami berdoa. Kami percaya semua dalam kontrolnya Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau mempunyai maksud dan rencana yang luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk tetap terus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami mau terus setia. Karena itu yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpegang teguh, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada. Kami percaya setiap mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang mengalami sakit kami percaya disembuhkan oleh Tuhan. Ada mujizat yang boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami tutup renungan ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.